Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channel Dialog Kris. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita telah membahas bersama tentang isi atau isoteri Kris Pusaka. Dari yang tua, karomah, dan juga berkah, bahkan sampai wahyunya. Itu adalah bagian dasar pengetahuan tentang isoteri Kris ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan mengajak saudara-saudara semuanya membahas lebih dalam tentang isoteri Kris atau isi Kris yang dalam istilah umum dikenal Khodam. Pada kepercayaan banyak orang, khususnya orang awam, bahkan orang-orang yang sudah banyak bergelut dalam dunia perkrisan, mengistilahkan isoteri Kris atau isi Kris dengan istilah Khodam. Khodam kalau kita pelajari adalah berasal dari bahasa Arab ya, Khodam atau Khodim yang berarti pembantu, atau dari di sini dimaksudkan sesosok, mungkin bisa dikatakan makhluk atau seseorang yang membantu dalam berbagai bidang atau dalam sesuatu hal ya. Namun di sini karena kita hubungkan dengan isoteri Kris, maka hubungannya adalah bukan makhluk yang benar-benar terlihat seperti manusia atau yang lain. Namun di sini dihubungkan dengan makhluk yang tidak terlihat. Nah, kebanyakan orang istilahnya menganggap bahwasanya Khodam adalah jin, identik dengan jin atau makhluk halus sejenis jin dan sebagainya. Namun pada hakikatnya Khodam sendiri bukanlah identik dengan jin. Nah, bagi kami dalam dunia Kris, kami tidak memakai istilah Khodam dalam menamai isi atau isoteri Kris. Karena apa? Ini tidak salah sebetulnya penggunaan istilah Khodam, namun karena kalau kita mengatakan Khodam, maka orang awam pikiran yang terbesit pertama kali adalah sejenis jin, makhluk halus dan sebagainya. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, Khodam bukan berarti harus jin, harus makhluk halus yang berbentuk jin dan sebagainya, karena sifatnya ini pembantu. Nah, pembantu inilah yang akhirnya diidentikan dengan makhluk halus seperti jin dan sebagainya, karena mungkin dianggap jin dimensinya lebih dekat dengan manusia. Nah, dalam dunia Kris, pembantu atau Khodam yang dimaksud adalah sebuah kekuatan atau daya hidup dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini terserah Tuhan Yang Maha Kuasa mau ini menempatkan apa daya hidupnya. Bisa jadi roh-roh yang mempunyai kekuatan atau bagaimana, kita tidak tahu. Apalagi kalau kita dipelajari lebih dalam bahwasanya pembuatan Kris ini dimaksudkan untuk sesuatu hal yang sifatnya spiritual, maka seharusnya penempatan atau yang menempati Kris tersebut harusnya ya bukan jin dan sebagainya. Karena kalau jin dan sebagainya ini nanti spiritualnya atau kepusakaannya ini nanti bisa tidak murni lagi, karena ada campur tangan makhluk-makhluk yang mempunyai nafsu seperti jin dan sebagainya. Jadi bisa jadi malah kalau seandainya Khodam ini diidentikan dengan malaikat ya, ini malah masih bisa diterima, tapi kalau jin dan sebagainya ini tidak. Nah, makanya dalam ilmu klasik ada istilah yang lenggahi, dalam arti yang bersemayam di dalam pusaka. Nah, ini orang awam yang mendengar langsung mengidentikan dengan jin dan sebagainya, padahal ini tidak. Nah, ada lagi yang namanya dilenggahi wahyu. Nah, wahyu ini juga bisa dikategorikan Khodam, pembantu ya. Namun namanya wahyu itu
bukan jin. Seperti halnya gini, dalam budaya Jawa ada sesosok yang dipercaya menjaga atau mengelola bumi, yang bagi orang Jawa mengenalnya sebagai Dewi Sri, ya. Itu Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Ini sebetulnya dewi yang mengelola bagian bumi, gitu loh. Dan kategorinya bagi orang Islam Jawa, Dewi Sri ini kategorinya Rijalullah. Jadi ini wakil Tuhan yang diturunkan ke bumi. Sesosoknya seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas ini bukan jin. Nah, begitu juga pusaka. Karena pusaka, keris khususnya adalah mikrokosmos dari manusia, gambaran dari manusia itu sendiri, maka yang diturunkan oleh Tuhan untuk menempati sebuah pusaka bukanlah jin dan sebangsanya, namun ruh-ruh suci dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai atau diberi wewenang oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu manusia yang memintanya. Nah, ini juga agak rancu kalau kita dengar pertanyaan seperti itu. Apakah bisa mengukur kekuatan khodam? Ya, sama halnya bisa nggak kita mengukur wahyu seseorang atau derajat kewalian seseorang atau makom spiritual seseorang. Kalau memang bisa, ada seseorang yang mampu menakar tingkat kewalian seseorang, tingkat spiritual seseorang, atau makom spiritual seseorang, tentunya dia juga bisa mengukur atau menakar kekuatan khodam. Namun kalau tidak, bagi kami ini tidak masuk akal. Karena khodam yang kami maksud adalah sebuah daya hidup yang diberi wewenang oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu makhluknya di bumi, khususnya manusia yang meminta. Pada kasus-kasus di dunia keris ada istilah keris-keris yang istilahnya bisa berbunyi sendiri di dalam lemari, bisa terbang, bisa hilang. Lalu bagaimana? Nah, ini juga memang saya juga percaya, kami mempercaya adanya seperti itu. Namun apakah itu digerakkan oleh khodamnya atau sesosok pembantu yang ada di dalam keris tersebut? Bagi kami tidak. Justru keris-keris yang seperti itu biasanya wahyunya atau khodamnya yang murni, yang asli, yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, itu justru mungkin sudah hilang. Ibarat seseorang, ibarat manusia itu sudah meninggal, rohnya sudah diangkat lagi sama Yang Kuasa, nyawanya sudah hilang, sehingga raganya bisa ditempati oleh makhluk halus yang lain. Nah, untuk kasus keris-keris atau pusaka-pusaka yang di dalam lemari bisa berbunyi, yang bisa terbang sendiri, bisa hilang, kemungkinan besar bagi kami ini menyimpulkan, ini cuman keyakinan kami, ini adalah kinerja makhluk halus seperti jin dan sebagainya yang mengelabui manusia dengan cara mungkin membawa keris-keris tersebut atau membuat ulah dengan cara membunyikan sesuatu yang ada dalam lemari. Namun ruh yang asli, daya-daya yang asli dari pusaka itu kemungkinan besar sudah ditarik oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kasus-kasus yang kita dengar bahwasanya ada keris yang berbunyi di dalam lemari, ada keris yang bisa hilang sendiri. Biasanya ini keris-keris yang tidak terawat. Kalau terawat, kemungkinan besar dayanya atau daya murninya itu tetap masih ada, dan ini tidak akan menimbulkan hal-hal seperti itu, seperti halnya yang berbunyi suara-suara atau bisa hilang, bisa kembali lagi dan sebagainya. Kemungkinan besar ini kinerja makhluk halus. Nah, itulah yang biasanya orang-orang umum mengatakan, saya bisa mengukur kekuatan keris ini. Kemungkinan besar keris itu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa halus seperti jin dan sebagainya. Namun jika wahyu aslinya, ada kemungkinan sulit, bahkan ada kemungkinan tidak bisa diukur. Karena apa? Wahyu itu tidak ubahnya seperti halnya kalau bahasa Islam, ya, kita memakai istilah Islam itu makom-makom kewalian, makom-makom spiritual, derajat spiritual.
Mana mungkin bisa diukur? Hanya Tuhan yang tahu. Bahwa bahkan dalam dunia Islam ada sebuah dalil yang mengatakan seseorang tidak akan bisa mengetahui makom kewalian seseorang kecuali dia itu wali sendiri. Nah, kalau seseorang derajat kewalian, derajat spiritualnya sejajar dengan pusaka itu, derajat spiritual pusaka itu, kemungkinan besar ini akan tahu. Namun kalau tidak, atau orang umum ya yang bisa dikatakan orang biasa mengatakan mampu menakar atau mengukur wahyu sebuah pusaka, ini sesuatu hal yang bisa dikatakan kurang masuk akal. Nah, pada zaman dahulu seorang raja itu kan mempunyai wahyu-wahyu keprabon. Nah, derajat spiritualnya atau makom spiritualnya ini sudah mumpuni untuk menakar sebuah pusaka. Jadi ada pusaka, oh ini pusaka bagus, oh ini pusaka kurang bagus secara spiritual. Kalau seorang raja tentunya mampu, karena beliau sendiri menyandang makom kewalian atau derajat kewalian atau derajat spiritual yang tinggi. Beda dengan orang awam. Seandainya ada pusaka yang tingkatannya tinggi, mungkin pusaka-pusaka seorang senopati besar atau seorang raja, hampir bisa dikatakan mustahil orang awam atau rakyat biasa mampu menakar derajat kewalian pusaka tersebut. Kita kembali lagi ke dasar-dasar esoterikris yang kemarin ya, ada tuah, ada karomah, ada berkah. Kalau tuah kita ketahui bahwasanya sumbernya adalah dari bahannya itu, ini ilmiah. Apakah ada seseorang yang mampu menghilangkan tuah? Ini saya rasa kok tidak masuk akal. Ibaratnya magnet, medan magnet, daya magnet itu menghilangkannya bagaimana? Kalau medan magnet sudah jelas ada teorinya, cara menghilangkannya mungkin dibakar atau dipukul-pukul secara keras, ini mungkin bisa hilang. Namun kalau tidak ada cara yang seperti itu, medan magnet ini mungkin atau daya magnet ini mungkin tidak akan bisa hilang. Begitu juga daya keris. Kalau tidak ada tindakan-tindakan yang nyata, mungkin dengan cara keris itu dihancurkan, dipotong, atau dibelah dan sebagainya, mungkin ini dayanya atau tuahnya akan hilang. Namun jika dengan cara-cara yang sifatnya ritual, saya rasa ini aneh juga, karena ini sifatnya ilmiah, sesuatu hal yang nyata. Jadi seseorang itu cara menghilangkan tuah juga dengan tindakan yang nyata, bukan dengan cara ritual. Lalu yang kedua, jika karomah atau keramat, apakah bisa ditarik? Nah, ini ada kemungkinan bisa. Mungkin dengan cara seseorang yang kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, berdoa sama Yang Kuasa, oh ada keramat dari sebuah pusaka, diminta agar tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai, itu mungkin bisa. Lalu yang ketiga adalah berkah. Nah, ini jelas sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil sebuah berkah itu dihilangkan oleh seseorang, kecuali orang itu sendiri dengan cara tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan berkah. Sebuah berkah dalam sebuah pusaka tidak bisa dihilangkan, karena namanya berkah urusannya antara manusia langsung dengan Tuhan, karena berkah adalah efek dari tindakan-tindakan manusia itu sendiri. Nah, kalau ada orang lain yang bisa mengatakan mampu menghilangkan berkah, ini mustahil. Yang ketiga adalah wahyu. Nah, wahyu ini juga bisa hilang, bisa ditarik. Tergantung orang yang mampu menarik, mampu menghilangkan, ini makom spiritualnya juga benar-benar dekat dengan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa pendekatan dengan Yang Maha Kuasa agar wahyunya mungkin pindah dari sebuah pusaka. Nah, rangkumannya adalah sebuah esoterikris atau isi keris, jika memang itu berisi jin atau makhluk halus yang lain sejenis jin dan kawan-kawannya, ini mungkin bisa ditarik atau dihilangkan oleh seseorang. Namun jika bagian tuah ini tidak bisa, bagian keramat ada kemungkinan bisa, berkah mustahil bisa dihilangkan. Yang kelima, wahyu ini ada kalanya bisa dihilangkan. Sekian para sahabat-sahabat, para saudara-saudaraku semua, pembahasan tentang esoterik dan
isi keris yang singkat ini semoga bermanfaat dan bisa menjadikan tambahnya pengetahuan untuk kita. Untuk yang beda pemahaman atau beda keyakinan, saya persilahkan, namun perbedaan ini biarlah menjadi sebuah kekayaan pengetahuan bagi kita. Kami meyakini seperti itu, Anda semua meyakini dengan cara yang lain, silakan. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.